Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke materi pertemuan 14. Kita di sini akan bahas tren dan tantangan etika profesi di masa depan. Di sini kita akan membahas salah satunya tuh ada perusahaan filantropi atau corporate filantropi. Ini suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui donasi, program sosial, atau inisiatif lainnya yang untuk mendukung kebaikan sosial. Jadi di sini kayak semacam dari hasil perusahaan, hasil keuntungan perusahaan digunakan untuk berbagai macam kegiatan sosial seperti buat donasi banjir, atau misalnya mungkin sesuatu perusahaan kayak perusahaan buku, dia bikin tempat baca gratis. Dari sana banyak buku-buku yang diterbitin penerbit buku tersebut dibuka untuk beberapa buku untuk dibaca secara gratis, atau hal-hal program sosial lainnya yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Itu nanti disebutnya sebagai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang udah pernah kita bahas di pertemuan 3. Itu salah satu buat citra baik juga buat untuk perusahaan. Oke, kita lanjut. Untuk tren, tantangan, dan tantangan etika profesi di teknologi yang udah semakin canggih ini, udah pasti harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru yang berhubungan dengan digitalisasi, kecerdasan buatan, privasi data, dan tanggung jawab sosial. Jadi semua profesi udah harus dipikirkan norma-norma apa saja yang harus diperhatikan, atau pedoman-pedoman apa saja yang diperhatikan di era digital ini. Kita lanjut. Hari ini kita akan bahas apa aja? Hari ini kita akan bahas tren etika profesi di masa depan, tren CSR filantropi perusahaan, kemudian tantangan etika profesi, prediksi isu etika masa depan, serta yang terakhir solusi etis menghadapi tren dan tantangan. Untuk tren dan tantangan etika profesi itu, untuk di digitalisasi dan privasi data, karena semakin canggihnya teknologi, ya kita butuh untuk perlindungan data pribadi atau privasi data, dimana kalau si pembuat atau pengembang sistem ini tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang pengembang sistem atau pengembang atau segala sesuatu sistem yang mengumpulkan data-data tersebut disalahgunakan, itu menjadi tantangan juga untuk si program tersebut. Jadi dia harus bisa sedemikian rupa untuk agar apa yang udah dia buat itu menjaga nama baik dia juga sih, menjaga profesi-profesi juga yang berkaitan dengan programmer, pengembangan sistem, dan lain-lainnya. Terus sekarang ada tantangan juga dengan munculnya AI atau Artificial Intelligence, dimana semuanya udah serba otomasi, dimana semua data dan informasi, bahkan beberapa profesi sudah digantikan sama AI juga. Itu juga menjadikan sesuatu tantangan. Jadi ya kan namanya AI, dia belum tentu bisa menyesuaikan diri atau gimana ya, sesuai dengan pedoman-pedoman etika profesi dari si profesi tersebut. Misalnya dia jadi robot pelayanan sosial di dinas sosial misalnya. Kalau manusia kan bisa secara emosional dia mengikuti si yang datang kan, orang yang datang ke dinas tersebut misalnya. Tapi kan belum tentu dia bisa
belajar untuk mengenali emosional orang yang datang tersebut, yang mengajukan keluhan atau mungkin dia mau nanya tentang gimana melakukan sosialisasi yang baik untuk misalnya perusahaan tadi dia mau yang tadi filantropi, ntar kita bahas. AI ini juga sebagai tantangan dari etika profesi. Ya kalau bisa ya, di sini kan anak-anak komputer kebanyakan ya. Kalau nanti kalian bisa membuat robotik atau AI, ini kakak udah bahas di matkul pengantar AI. Jangan sampai semua pekerjaan yang kalian buat di AI tersebut menggantikan peran manusia, benar-benar menggantikan. Jangan sampai. Terus ada globalisasi dan multikulturalisme. Sini kita harus menghadapi berbagai perbedaan suku. Di Indonesia aja kemarin udah sebutin ada hampir ribuan suku di Indonesia aja, baru di Indonesia. Belum kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya. Belum kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya setiap negara. Karena kan setiap negara juga punya etika masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kayak kemarin pernah kakak jelasin, ada di negara tersebut itu dianggap sebagai pure hadiah, sedangkan di Indonesia atau di negara lainnya itu dianggap suap atau gratifikasi. Kemudian ada sustainability dan tanggung jawab sosial. Itu etika profesi dituntut harus turut mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jadi di sini salah satunya tadi ada filantropi itu tadi. Jadi dia membantu dari hasil keuntungan perusahaan tersebut untuk membantu program, entah itu program pemerintahan atau itu program dia sendiri gitu secara mandiri. Dia mungkin dari keuntungan perusahaan dia ini mau go green. Nah, itu dia mungkin dari hasilnya itu dibeliinnya pohon-pohon untuk melakukan penghijauan di area tertentu. Itu juga kan termasuk juga sebagai mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadaan sosial juga. Jadi keadaan sosial itu nggak semuanya. Jadi keadaan sosial juga merasakan apa sih namanya? Jadi itu salah satu cara mendukung keberlanjutan lingkungan. Terus ada tantangan lagi, krisis kepercayaan. Semakin banyak orang juga yang kalau misalnya salah satu profesi melakukan kesalahan, langsung menyamaratakan semua orang yang berprofesi tersebut itu juga kan melakukan hal yang sama. Jadi diminta untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas supaya kita tuh percaya lagi sama profesi tersebut. Entah misalnya kalau dia pengacara membela korban atau pelaku, yaitu harus transparansi itu dari satu sisi itu penyebabnya apa, bukan hanya mendengarkan korban aja. Karena kan mungkin ya namanya pengacara kan ada yang membela pelaku, karena pelaku itu juga kadang juga melakukan hal yang salah karena terpancing, atau mungkin dia melakukan bela diri karena mungkin si korban itu tadinya pelaku, tapi karena mungkin kesalahannya si korban yang jadinya pelaku itu tadi fatal, mungkin sampai membunuh atau melakukan hal yang buruk lainnya,
ya kan, jadi kan dia pelaku kan, padahal dia tadinya korban. Ya kayak misalnya kan dibegal, misalnya korban melakukan pembelaan diri kan, mungkin dia melakukan hal sesuatu yang untuk melindungi diri sendiri, tapi karena dia membela diri dia dinyatakan pelaku, padahal awalnya tadi dia mau dibegal. Secara transparansi, secara kalian bisa membedakan mana yang korban mana yang pelaku, ya kita bisa tahu penyebab yang tadinya dia korban jadi pelaku itu karena apa. Terus CSR, filantropi strategis sebagai wajah baru etika bisnis. Sekarang banyak yang melakukan tren ini. Jadi dia tadi udah berapa kali kakak jelasin dari awal, itu menyisihkan beberapa keuntungan dia, itu salah satu investasi perusahaan dia untuk kemajuan atau kepedulian dia terhadap lingkungan, atau kepedulian dengan keadaan sosial, atau juga yang kayak misalnya dari keuntungan dari si perusahaan tersebut, dia melakukan pelatihan pekerjaan secara gratis dan lain. Nanti juga kalau ada contohnya di slide selanjutnya. Oke, ini tren CSR filantropi perusahaan. Di Indonesia itu ada Filantropi Indonesia. Dia di sini untuk secara CSR sendiri itu untuk membantu mengembangkan dari pendekatan secara legalistik atau kosmetik menjadi bentuk filantropi strategis yang menekankan kontribusi nyata terhadap masyarakat, entah itu pendidikan, kesehatan, lingkungan. Tadi pendidikan, tadi ada pembukaan ruang atau tempat pembacaan buku gratis. Kesehatan mungkin dari keuntungan dia manggil untuk melakukan donor darah, atau lingkungan tadi go green. Nah, etika dalam pengambilan keputusan bisnis, kemudian ada peningkatan reputasi dan kepercayaan publik. Tadi karena dia melakukan hal-hal baik, kita jadi percaya, oh ternyata brand ini secara keuntungannya itu untuk membantu melakukan donor darah, atau melakukan go green, atau memberikan banyak ilmu-ilmu, melakukan buku yang tadi dari ruang buku gratis tadi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR. Itu salah satu strategis dalam CSR. Kemudian etika dalam CSR itu selain untuk berfokus pada citra baik kalian, citra perusahaan, tetapi juga untuk berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Ya, jangan mungkin karena udah citranya baik tapi penjualannya turun, dia maksa untuk melakukan CSR tersebut. Ya, itu kembali lagi dari gimana kebijakan dari perusahaan. Mungkin tetap melakukan CSR tersebut, atau melakukan melakukan hal baik tersebut, tapi dengan mungkin tidak maksimal. Yang tadinya membagikan buku secara 100 buku, tadi 50 buku, atau mungkin 30 buku, yaitu termasuk fokus juga dalam keberlanjutan jangka panjang. Kemudian keadaan sosial dan ekonomi, terus keterlibatan stakeholder yang inklusif, kemudian akurasi dan kejujuran dalam pelaporan dampak CSR. Lanjut lagi, ini karena masuk juga ke tantangan etika dalam CSR itu greenwashing. Ada beberapa donasi palsu yang digunakan untuk menutupi berita buruknya. Ada juga yang melakukan CSR palsu, tidak pernah dilakukan, maksudnya tidak pernah dilakukan, tetapi dia ngaku-ngaku
udah pernah membagikan ini itu, ada, tapi kakak nggak bisa sebut mereknya. Terus ada tantangannya lagi, kurangnya transparansi dan pengukuran dampak. Dan ada lagi tantangannya itu konflik antara profitabilitas dan dampak sosial. Solusinya itu untuk mengetahui tantangan-tantangan tersebut itu ada audit independen terhadap program CSR, terus pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam perencanaan. Jadi ya kalau emang dia ingin melakukan bagi-bagi, ya itu bagi-baginya jangan ke stafnya, ya bagi-baginya ke masyarakat juga, supaya masyarakat juga tahu ternyata perusahaan tersebut emang melakukan hal baik tersebut tuh secara benar, bukan palsu gitu. Ya mungkin ada juga yang untuk pencitraan juga, tapi staf yang diakuin masyarakat itu juga ada. Kemudian ada pengintegrasian CSR ke dalam strategi bisnis inti. Jadi ya jangan cuman apa ya namanya ya, digunakan untuk ya emang kebanyakan kita mikirnya untuk kebaikan, tapi dalam sisi perusahaan itu juga sebagai strategi marketing untuk menarik pembeli, menarik customer baru, atau menarik klien-klien baru untuk investasi atau untuk membeli produknya. Itu juga termasuk salah satu yang harus diperhatikan ketika kalian melakukan CSR ini. Kita lanjut. Tantangan etika profesi itu ada cyber security dan keamanan data, ada deepfake dan manipulasi informasi, kemudian ada penggunaan AI dan dalam pengambilan keputusan sensitif, terus ketimpangan digital dan akses teknologi, kemudian ada konflik kepentingan dalam lingkup global, serta kecepatan perubahan teknologi yang melebihi regulasi. Jadi dari tantangan ini, untuk yang pertama itu cyber security, banyak beberapa perusahaan yang mengandalkan data digital. Jadi programmer itu juga harus memikirkan bagaimana agar tidak adanya kebocoran data atau pencurian identitas atau pertasan. Gimana itu, entah itu pakai keamanan sistem yang tinggi atau pakai yang abis ngisi data itu mungkin ya, tapi itu sebenarnya datanya langsung hilang atau gitu. Jadi dia cuma hanya ngumpulin datanya sekarang, besok udah hilang gitu. Ya gimana kalian membuat sistemnya aja gimana. Deepfake ya contohnya untuk kayak pertasan itu ya, contohnya ada BPJS Kesehatan. Karena data BPJS Kesehatan itu bocor di tahun 2021 yang sampai dijual di forum dark web. Itu deepfake. Ya ini sekarang udah banyak kayak video-video presiden kita nyanyi, itu kan juga pakai deepfake sebenarnya kan. Itu termasuk tantangan dalam etika profesi yang dimana untuk digunakan untuk video-video palsu yang sangat meyakinkan tapi berpotensi penipuan, pemerasan, bahkan disinformasi politik. Ada juga kan deepfake ini digunakan kayak video call dengan artis, padahal itu bukan artis tersebut. Itu juga termasuk tantangan juga dalam etika profesi, dalam bagaimana melindungi individu dari pencemaran nama baik digital. Tapi sekarang itu untuk deepfake itu pernah baca
artikelnya tuh bisa dikenalin mana yang palsu, mana yang asli. Jadi kalau untuk yang kayak pantulan bola mata di orang yang asli itu kelihatannya konsisten. Tapi kalau misalnya orang atau di video tersebut matanya nggak konsisten, itu udah jelas deepfake. Itu kalau kalian mau baca artikelnya udah kakak taruh di bagian note-nya. Jadi kalau untuk tahu mana yang deepfake mana yang asli itu kalau secara ukuran, bentuk, dan letak pantulan cahaya di mata di konten tampak selaras dan serasi, makanya itu kelihatannya itu udah pasti foto atau videonya asli. Tapi kalau misalnya nggak selaras atau ukurannya bentuknya tiba-tiba beda terus, itu udah pasti deepfake. Oke, kita lanjut untuk prediksi isu etika masa depan. Ada pertumbuhan pekerjaan yang terkait dengan teknologi baru memerlukan kode etik yang terus diperbarui. Terus kebutuhan akan kolaborasi internasional dalam standar etika profesi. Terus meningkatnya tuntutan terhadap transparansi data dan algoritma. Kemudian ada yang terakhir, ada fokus pada inklusivitas dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Kemudian ada solusi etis menghadapi tren dan tantangan. Solusinya itu ada pengembangan kode etis dinamis, kemudian ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru, ya profesi tersebut ya harus melakukan pelatihan ulang atau dilakukan sertifikasi ulang. Kemudian regulasi dan pengawasan bisa kerjasama dengan pemerintah, profesi profesional, atau masyarakat yang bisa melakukan pengawasan. Terus ada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, transparansi dalam penggunaan AI dan teknologi digital. Terus ada peningkatan kesadaran publik, serta kolaborasi global untuk menyusun standar etika profesional yang bisa diadopsi di berbagai negara. Itu entah udah disesuaikan dengan budaya, disesuaikan dengan lingkungannya. Itu salah satu solusi untuk menghadapi beberapa tren dan tantangan etika profesi di masa depan. Ini ada quote dari kakak untuk mengakhiri mata kuliah etika profesi ini. Integritas dan kejujuran, dua hal berguna untuk masa depanmu yang harus kamu jaga mulai dari sekarang. Ini juga sambungan lagi dari quote-nya. Jangan buat wajahmu terus menunduk karena tidak berani mengungkapkan kebenaran atau kejujuran, atau karena perbuatanmu yang salah. Buatlah wajahmu terus menghadap ke depan, tapi bukan untuk kesombongan, karena berani mengungkapkan kebenaran dan kejujuran perbuatanmu yang benar. Jadi biasanya kan kalau orang malu karena udah berbuat salah itu kan nunduk. Tapi ada juga orang yang nggak malu karena udah melakukan kesalahan. Tapi yang baik, yang membuat kita tuh pede untuk terus wajah kita tuh menghadap ke depan, ya karena kita udah melakukan kejujuran dan melakukan hal yang benar. Ya kalau emang dia punya rasa malu, kalau dia melakukan kesalahan, ya pasti dia gak berani untuk menatap kita kan pastinya, kalau dia udah berbuat salah sama kita. Tapi kalau emang dia gak punya malu, ya mungkin dia akan tetap berani menghadapi muka kita. Tapi
tetaplah kalian itu harus tetap terus menghadap ke depan, bukan karena sombong, tapi karena kalian udah melakukan hal yang benar, yang udah sesuai norma, udah sesuai etika. Ini juga sesuatu yang akan terus berlanjutan membangun image kalian. Mungkin di orang ngeliat kalian tuh tegas, tapi itu prinsip kalian, prinsip untuk tetap jujur, untuk tetap melakukan sesuai dengan apa yang udah pernah kalian sampaikan, jangan hanya janji-janji palsu. Jadi dari sekarang kalian harus sudah mulai membangun integritas dan kejujuran, karena ya itu tadi, kejujuran itu mahal. Udah berapa kali kakak jelasin di beberapa materi yang kakak record. Oke, untuk kesimpulan, seperti biasa, kesimpulan baca materi yang udah kakak share di Aidu. Ini untuk seluruh materi di mata kuliah etika profesi udah kakak sampaikan. Thank you yang udah join atau ngikutin kakak 1 semester ini, entah itu di kelas online, di kelas offline. Itu kakak say thank you yang udah hadir di kelas, dengerin kakak ngejelasin materi di kelas, ngedengerin rekodan kakak sekarang. Itu thank you so much untuk 1 semester ini. Semoga kita ketemu lagi mata kuliah lainnya. Thank you lagi untuk 1 semester ini, dan kita ketemu di UAS. Kakak akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다, 여러분. 다음에 더 만나요. 다시 또 만나자.